teman-teman, kita kedatangan salah satu expert pendidikan yang merupakan founder dari Estafet Kebaikan ID dan juga kolaborator dari Sejuta Cita ID dan juga incoming graduate student of Law School Stanford University. Langsung saja kita sambut Kak Irawati Putri. Selamat malam Kak Ira. Hai, selamat malam. Kak Ira apa kabar nih malam ini? Cantik banget Baik, Kak baik. Ira. Kalian gimana? Baik juga Kak, Alhamdulillah. Teman-teman apa kabar nih? Boleh on mic dulu nih buat kasih tahu kabar ke Kak Ira kalau kalian dalam keadaan baik. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik, Kak. Baik, Kak. Baik, Kak. Halo. Oke, Oke. oke. Kak Ira, aku mau nanya nih Kak, kan beberapa waktu lalu nih Kak berseliweran di beberapa artikel dan media sosial kalau SPG Cikenaged itu jadi lolos ke beasiswa S2 di Stanford. Nah itu boleh sharing nggak sih Kak ceritanya gimana bisa lolos ke beasiswa di S2 Stanford ini? Iya, iya, iya. Jadi mungkin aku klarifikasi sedikit kali ya. Jadi beasiswa aku itu adalah beasiswa LPDP. Jadi dari Kementerian Keuangan, sedangkan jadi itu dua hal yang berbeda antara aku dapat beasiswanya dengan aku dapat kampusnya. Jadi aku udah dapat dulu beasiswa dari LPDP, Kementerian Keuangan di tahun 2022 di bulan Juli pertengahan gitu. Terus kemudian aku kejar kampusnya lagi dan alhamdulillah aku diterima di Stanford untuk dua graduate schools yang berbeda. Yaitu yang pertama yang final itu adalah yang Stanford Graduate School of Education. Tapi kemudian 1 bulan kemudian aku juga dinyatakan diterima di Stanford Law School namanya gitu. Nah, jadi akhirnya aku memutuskan untuk it was a hard decision, tapi akhirnya aku memutuskan untuk ambil yang Stanford Law School-nya aja gitu. Nah, untuk kenapa itu ceritanya viral adalah karena waktu aku pertama kali diterima di Stanford Graduate School of Education itu supaya kalian bisa bayangin mungkin satu angkatannya itu di Graduate School of Education di jurusan yang aku diterima saat itu yaitu International Education Policy Analysis and International Comparative Education, belum pernah ada orang Indonesia gitu. Dan 1 tahunnya itu mereka cuma ambil sekitar 20 orang aja dari seluruh dunia gitu. Jadi kayak it was really impossible gitu ya. It seems like itu nggak possible at all di awal. Jadi aku pikir ya oh my god, pas aku terima aku kayak super surprise banget. Emang kalau Stanford itu sih memang kebetulan dia selalu kelasnya kecil gitu. Jadi kayak ya law school-nya pun juga cuma 18 sampai 21 anak untuk jurusanku gitu. Jadi kayak emang segitu kecilnya kelas yang Stanford punya dan sangat-sangat susah untuk tembus ke kampus sebagus Stanford dengan kuota yang sangat kecil gitu. Jadi kayak saat itu aku lagi euforia dan aku kayak langsung inget gimana dulu aku sempat rela ngelakuin apa aja untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga aku gitu ya. Dan jadi kayak itu sesuatu yang kayak aku rasa kalau 10 tahun lalu aku ngebayangin aku bisa masuk Stanford atau enggak udah pasti aku nggak kebayang gitu. Tapi ternyata itu mungkin juga gitu. Jadi kayak sesuatu yang aku tweet itu lebih kayak menggambarkan ya ampun dulu tuh aku juga cuman jualan chicken nugget gitu. Kayak aku nggak pernah imagine aku akan diterima di kampus sebagus Stanford. Oh Gitu. my God. Berarti struggle-nya Kak Ira ini bukan cuma dari segi belajar juga, tapi dari segi ekonomi juga ya Kak, dari benar-benar titik nol banget. Nah, karena kan dari titik nol banget itu Kak, aku mau tanya nih, aku penasaran banget. Pasti ada di mana waktunya at your lowest point gitu, ada lowest momennya gitu. Nah, eh, kira-kira lowest momennya Kak Ira sampai detik ini itu apa sih Kak dari awal berjuang sampai detik ini? Boleh di-share ke kita? Oke, mungkin lowest. Jadi kayak ketika orang bertanya tentang lowest point, seolah-olah cuma ada satu aja kan kesusahannya gitu ya. Kayak yang paling susah tuh itu aja itu. Padahal menurut aku ketika kita dihadapkan dalam kemiskinan struktural, setiap hari itu bahkan even sampai saat ini pun pasti ada aja struggle yang kita alami gitu kan. Tapi menurut aku gini sih, selama kita tahu bahwa walaupun kita hidup dalam kekurangan, bukan berarti nggak ada berkat di dalamnya. Gitu. Jadi kayak walaupun kita hidup dalam kekurangan, bukan berarti nggak ada berkat di dalamnya.
bukan berarti kita nggak punya ruang gerak untuk bisa mengubah nasib gitu ya. Jadi kayak apapun yang kesulitan yang saat itu aku hadapi, bahkan sampai sekarang pun karena maksudnya difficulties-nya pasti berbeda bentuk gitu ya. Tapi ya selalu ada cara untuk bisa mengubah keadaan sih menjadi lebih baik menurutku ya. Dan itu nggak selalu harus atau mengharuskan kemampuan ekonomi dulu gitu. Maksudnya adalah waktu dulu aku tuh lahir dari keluarga yang sangat sulit. Aku bisa bilang papa mamaku memang pendidikannya sangat rendah. Jadi akhirnya mereka juga cuma bisa bekerja serabutan gitu ya. Jadi kayak selama aku sekolah itu aku selalu ngisi form jabatan orang tua murid apa kayak pekerjaan orang tua siswa itu adalah serabutan gitu. Aku nggak tahu nih arti kata serabutan itu sebenarnya apa. Oh ternyata orang yang rela bekerja apa aja nih untuk bisa mencukupi kebutuhan gitu kan. Aku pernah tinggal di rumah yang ukurannya kayak cuma 3x3 meter. Kayak orang tua aku hidup dari hasil beras yang dikasih sama saudara atau tetangga gitu. Dan beras itu pun kayak harus dijual lagi karena kami nggak punya uang cash dan lain sebagainya. Jadi kayak struggle yang seperti itu hari demi hari ya ada terus dan berjalan terus seperti itu, tapi bukan berarti nggak ada berkat di dalamnya. Maksudnya kayak orang tua aku di tengah kesulitan yang seperti itu, mereka masih mau merendahkan hati untuk bisa minta tolong kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terus minta tolongnya juga bukan kayak untuk mengemis bantuan dalam bentuk uang ya, tapi kayak untuk misalnya mencarikan aku sekolah di tempat yang paling bagus meskipun kami saat itu nggak ada uang, tapi papa mamaku berusaha untuk bisa bernegosiasi dengan sekolahnya supaya aku bisa dapat keringanan gitu. Terus papaku selalu ngajarin kayak kalau misalnya kamu nggak bisa nari, kamu jangan nyalahin lantai. Jadi artinya kita coba usahain apa yang bisa kita lakuin itu. Dari gimana kerasnya orang tua aku berusaha untuk bisa menyekolahkan aku dan adikku walaupun kondisi kami saat itu sangat sulit. Aku juga yang udah disekolahkan sampai tingkat SMP SMA saat itu jadinya tergerak untuk kayak aku kayaknya nggak bisa deh meninggalkan membuat orang tuaku kayak terus kayak gini gitu diperlakukan sama orang lain karena diskriminasi yang kemudian mereka rasakan, terus kesulitan-kesulitan ekonomi yang mereka harus hadapi. Jadi kayak aku pikir karena aku udah juga sampai di titik dimana aku bisa sekolah, ya gimana kalau misalnya aku coba mencari uang aja dengan pendidikan yang aku punya gitu. Makanya aku coba jadi guru les dulu sebenarnya pertama-tama, terus habis itu aku juga ambil kerjaan sebagai jurnalis sebagai yayasan, aku juga kerja sebagai CSPG Chicken Nugget itu salah satunya gitu. Jadi kayak waktu itu aku termotivasi untuk bisa membantu orang tuaku lebih baik lagi sih supaya mereka nggak perlu terus-terusan bekerja serabutan dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak aku pengen bantuin orang tuaku supaya aku bisa menggantikan peran mereka sebagai tulang punggung gitu. Karena mereka juga udah berusaha sebaik mungkin supaya aku bisa sekolah walaupun mereka sangat punya keterbatasan ekonomi yang luar biasa gitu ya. Gitu sih. Berarti sebenarnya bukan cuma jadi SPG Chicken Nugget aja, berarti Kak Ira ini itu juga struggle banget sebelum-sebelumnya gitu ya Kak ya? Betul. Nah, Dan menurut aku ketika kita bicara tentang struggle, it's something yang membuat kita memang terlihat vulnerable, tapi sesuatu yang menurut aku orang lain perlu tahu sih. Maksudnya kayak cerita sukses itu banyak banget di Instagram, di sosial media gitu. Tapi nggak ada yang tahu nih sebenarnya behind the scene-nya apa sih kesulitan-kesulitannya, dan nggak hanya kesulitan ekonomi sebenarnya. Bersama dengan kesulitan ekonomi itu datang juga isu terkait dengan diskriminasi karena sosial media dan lingkungan-lingkungan kita gitu kan. Terus terjadi juga isu di mana kita jadinya tertekan nih dengan pergaulan yang di mana kita nggak bisa keep up dengan apa yang dulu misalnya teman-temanku bisa beli baju baru, aku nggak pernah beli baju baru yang kayak gitu-gitu yang kayak bukannya sesuatu yang terlihatnya kok sepele, tapi kalau misalnya kamu merasakan itu, kalau kamu hidup di dalam kemiskinan saat itu, pasti kamu tahu susahnya hidup dalam kondisi seperti itu. Jadi kayak aku pengen sharing bahwa akan sangat gampang untuk melepaskan mimpi-mimpi ketika kita lagi ada dalam kesulitan. Dan kalau ngelihat orang yang udah berhasil, kita juga nggak pernah tahu kesulitan yang mereka udah lalui itu sulit apa gitu ya. Tapi bukan berarti kesulitan-kesulitan itu jadi kayak bikin kita jadi cengeng atau bikin kita jadi pengen ceritain hal itu terus, tapi kayak justru harus dijadikan sesuatu yang kita akan look back lagi dengan profound smile gitu bahwa kita udah pernah melalui itu semua gitu. Oke, berarti benar-benar struggle-nya Kak Ira itu nggak main-main dan Kak Ira benar-benar memetik apa yang udah ditanam gitu ya Kak. Kembali ke achievement-nya Kak Ira lagi ini dapetin beasiswa LPDP. Nah,
ada nggak sih Kak pesan-pesan untuk teman-teman yang kira-kira nih kali aja ada yang mau punya studi pet yang sama Kak Ira, pengen lolos beasiswa LPDP juga terus milih Stanford atau study abroad, ada nggak sih Kak pesan-pesan apa yang harus kita lakukan kayak kalau kita mau apply itu apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu gitu, start point-nya tuh kita harus gimana? Oke. Boleh di-sharing nggak? Oke, kalau misalnya LPDP itu sebenarnya selengkapnya persyaratannya seperti apa, kalian bisa cek di websitenya LPDP. Tapi menurut aku kalau kalian udah cek dari situ, udah sampai sana, terus kalian mau tahu gimana sih caranya strateginya supaya bisa keterima, itu yang pertama adalah kalian benar-benar riset mengenai kampus tujuan kalian. Kalau aku tuh kan jalur non-LOA, jadi artinya aku dapat beasiswanya dulu, kemudian aku melamar ke perguruan tingginya gitu. Nah, aku memastikan dulu bahwa perguruan tinggi yang aku mau kejar ini achievable, maksudnya ya aku juga nggak bisa ngebayangin sih kalau misalnya aku diterima Stanford, cuman maksudnya aku pengen pasang 3 target. Waktu itu aku masukin Harvard, Stanford, and Yale karena aku pikir itu target yang paling tinggi nih gitu, tapi harus at the same time kita juga yakin bahwa itu bisa kita dapatkan gitu. Jadi jangan cuman asal masukin kampus, kalian harus benar-benar riset mengenai interest kalian apa, apakah kampus tersebut bisa menyediakan interest tersebut, dan kemudian apakah kalian juga bisa ada kemungkinan diterima di kampus tersebut. Karena kalau misalnya nanti kalian nggak bisa diterima di 3 kampus yang kalian udah pilih, itu agak repot. Kalian harus minta perpanjangan waktu lagi untuk bisa mencari dan mendapatkan LOA-nya gitu ya. Jadi kayak pertimbangkan baik-baik kampus mana yang mau kalian kejar, sambil kalian juga menyusun strategi gimana caranya mengejar kampus-kampus tersebut. Terus yang kedua adalah kalian persiapkan personal statement, research study, jadi kayak apa sih yang kalian mau pelajari, terus juga recommendation letter. Nah, recommendation letter ini biasanya anak-anak tuh atau aplikasi beasiswa nih mencari dari nama-nama besar gitu ya, kayak dari menteri, dari wali kota, dari pejabat politik, segala macam. Sebenarnya nggak perlu sampai kayak gitu. Yang penting adalah kalian punya relationship dengan recommenders-nya, dan recommenders-nya bisa memberikan kalian rekomendasi yang candid gitu, maksudnya kayak terlihat natural, benar-benar berdasarkan gimana relasi kalian dengan rekomendasi tersebut gitu. Jadi otomatis kalian itu nggak bisa serta-merta maju ke orang-orang dengan nama besar dan minta dituliskan rekomendasi. Tapi kalian harus menjalin hubungan terlebih dahulu, punya koneksi dengan beliau-beliau yang kalian ingin mintakan rekomendasi, punya pengalaman kerja gitu ya bersama mereka, dan supaya mereka bisa menilai kalian itu pribadi yang seperti apa, dan bahwa kalian itu memang bisa saya kayak jadi rekomendasi itu akan menuliskan gimana kalian itu layak diterima di kampus tersebut gitu. Terus jadi tadi personal statement, kalian research tentang studinya dan juga rekomendasi. Terus keempat itu adalah kemampuan bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kalau kalian mau keluar negeri itu pasti harus ada TOEFL atau IELTS. Kalian bisa cek lebih lanjut ke kampus-kampus mana yang kalian pengen kejar gitu ya, dan apakah mereka mengharuskannya TOEFL atau IELTS atau yang lain. Tapi yang pasti itu nggak bisa instansi. Jadi kalian harus benar-benar siapin dari jauh-jauh hari TOEFL atau IELTS kalian, dan itu benar-benar bukan hal yang mudah gitu ya. Untuk TOEFL sendiri aku sampai harus ngulang 5 kali gitu. Jadi kayak bukan berarti juga kalau misalnya kalian ngulang 5 kali artinya kalian berarti sebenarnya nggak deserve nih untuk dapat kok berkali-kali gitu. Misalnya kayak kadang TOEFL itu tuh atau IELTS standarnya itu bukan cuma standar per ininya ya, bukan seluruh skornya, tapi juga ada yang per subsection, dan kadang-kadang kita jatuh di per subsection itu. Kalau aku dulu jatuhnya di subsection listening, karena listeningnya tuh aku kayak overanalyze gitu. Jadi kayak untuk TOEFL dan IELTS ini kalian siapin dari jauh-jauh hari, dan harus dibiasain ngomong bahasa Inggris gitu, ngomong atau nonton atau baca hal-hal dalam bahasa Inggris. Hai. Oke. Kak Ira, kira-kira kan berarti Kak Ira tuh mulai Agustus ini ya Kak studinya? Ya, Agustus ini betul. Nah, persiapan apa nih yang kira-kira Kak Ira udah persiapin, atau udah seberapa persen sih persiapan Kak Ira buat nanti Agustus nanti? Iya, sebenarnya sekarang aku lagi list hal-hal apa yang perlu aku bawa sih. Kalau misalnya kalian membayangkan kayak kuliah ke luar negeri itu kayak jalan-jalan ke luar negeri, itu salah. Karena kan pasti karena kita lebih lama gitu ya. Jadi hal-hal yang harus disiapin dan di packing itu jauh lebih banyak. Kayak contohnya bidet gitu. Terus habis itu baju-baju batik, baju-baju pesta kalau misalnya ada acara-acara
di sana gitu. Terus habis itu baju-baju formal untuk kalau misalnya acara di kedutaan. Terus kayak di luar itu juga aku pelajarin gimana sih tinggal dan pindah ke Stanford tuh kayak apa, kendaraan-kendaraan umum yang bisa aku utilize, terus apa-apa aja yang bisa yang perlu aku tahu tentang kondisi kampusnya supaya aku bisa lebih gampang untuk settle down gitu di sana. Gitu sih. Jadi kayak moving abroad untuk study itu nggak sesederhana seperti kalian lihat orang-orang kayaknya jalan-jalan nih vibes-nya gitu. Sangat nggak seperti itu karena kalian akan menetap di tempat yang baru, yang kulturnya juga beda dan lain sebagainya. Jadi pasti akan banyak penyesuaian-penyesuaian dan barang bawaan yang kalian harus persiapkan juga harus lebih detail daripada kalau misalnya kalian mau sekedar jalan ke luar negeri gitu. Berarti persiapannya tuh bukan cuman barang aja, tapi mental juga harus dipersiapin ya, Kak. Betul. Nah, kemarin itu benar-benar viral banget kan, banyak berseliweran juga di medsos dan artikel kalau mahasiswa LPDP ini jarang mau pulang atau bahasanya ogah pulang ke Indonesia karena beberapa reasons yang mereka ajuin. Nah, tanggapan Kak Ira tuh soal artikel atau hal-hal yang viral itu gimana sih, Kak? Menurut aku itu sangat disayangkan ya. Maksudnya kalau misalnya kita mau bicara tentang gimana baiknya LPDP tuh sponsor nggak hanya tuition fee, tapi juga dari jurnal, kalau misalnya aku mau nerbitin jurnal, kalau aku mau beli buku, biaya hidup bulanan, jadi kayak benar-benar udah sangat baik banget mau mempercayakan beasiswa sebesar ini untuk aku gitu. Jadi kayak untuk award-award yang lain juga aku percaya sama gitu kan. Jadi kayak sangat disayangkan kalau misalnya amanat sebesar itu kemudian disia-siakan hanya karena mereka mau mengejar kepentingan pribadi gitu. Jadi kayak aku insya Allah akan mencoba sebaik mungkin supaya bisa kembali dan lebih berguna lagi buat Indonesia. Dan kalau misalnya untuk award-award yang saat ini masih kayak menyepelekan dan menyanyiakan apa amanat yang sudah diberikan LPDP, aku harap semoga mereka juga bisa diketuk pintu hatinya untuk bisa kembali lagi ke Indonesia dan pay it forward apa berkat yang udah mereka terima gitu ya. Karena kepercayaan itu benar-benar besar banget sih yang dikasih LPDP, dan sebenarnya LPDP juga sangat tegas ya terhadap penyimpangan-penyimpangan yang seperti itu. Jadi kayak aku percaya LPDP juga pasti udah ambil tindakan sih. Cuman memang butuh apa ya, kesadaran moral dari masing-masing awardee lagi sih untuk nggak menyia-nyiakan dan bisa mengamalkan berkat yang mereka udah terima. Oh, berarti Kak Ira ini berarti tergantung individunya gimana, tapi lebih baik pulang untuk membawa perubahan untuk negaranya gitu ya, Kak. Nah, kan concern utama Kak Ira ini kan di bidang pendidikan. Kira-kira nanti pas 3 mungkin atau beberapa tahun kemudian Kak Ira kembali ke Indonesia, kayak apa sih yang mau Kak Ira ubah dari Indonesia, tentunya di bidang pendidikan, kayak this what I wanna change gitu, Kak. Ada nggak sih Kak concern utamanya gitu? Sebenarnya kan background aku itu selain aku sekarang juga bekerja sebagai lawyer gitu ya, legal manager, aku juga ngajar, dan gimana aku melihat gimana murid-muridku bisa semakin berdaya itu aku jadi tahu dan belajar bahwa sebenarnya hal yang paling kuat, yang paling perlu untuk diperkuat gitu dalam pendidikan adalah membuat anak-anak atau generasi muda itu percaya sama apa yang mereka bisa capai. Jadi instead of judging them of what they cannot be atau what they cannot do, kita harus bilang bahwa mereka tuh bisa dan bagus dalam satu hal gitu misalnya, atau beberapa hal untuk membuat mereka jadi lebih semangat dan akhirnya mereka percaya sama kemampuan diri mereka dan mereka bisa berkembang lebih tinggi lagi. Jadi mindset yang seperti itu yang harus ada, nggak hanya di pendidik atau guru gitu ya atau dosen, tapi juga orang tua. Jadi ekosistem pendidikan itu harus diciptakan secara sinergis supaya baik orang tua, guru, dosen, mahasiswa, alumni, dan lain sebagainya semuanya bisa saling menguatkan dan memberdayakan satu sama lain, membuat semuanya makin percaya sama kemampuan diri masing-masing gitu. Dan instead of kayak saling merasa terancam dengan kemampuan atau kemajuan orang lain, mereka bisa saling mendukung gitu ya. Jadi kayak hal-hal yang sifatnya sebenarnya lebih philosophical dan lebih fundamental, value-value-nya adalah pemberdayaan dan support gitu, dukungan dan pemberdayaan gitu sih. Oke, berarti dari awal Kak Ira, dari aku dengar Kak Ira achievement dan strugglingnya Kak Ira tuh benar-benar sangat berjuang, dan akhirnya Kak Ira memetik apa yang ditanam gitu. Nah,
masih membicarakan tentang struggle Kak Ira ketika bekerja, kita pasti udah sering dengar yang namanya itu sandwich generation. Sekaligus jadi closing statement-nya dari Kak Ira, kira-kira ada nggak sih Kak pesan-pesan atau message untuk orang-orang nih yang masih jadi bagian dari sandwich generation yang kita tahu kalau misalkan harus bekerja juga harus mementingkan atau struggle untuk keluarga gitu. Ada nggak sih Kak motivasi atau pesan-pesan Kak Ira untuk sandwich generation? Iya, thank you banget. Jadi menurut aku sebagai sandwich generation, kita akan sangat gampang iri sama apa yang orang lain punya. Kita gampang juga membuat kita kayak, aduh dia bisa achieve ini karena ya iyalah dia kan bukan sandwich generation gitu. Oh dia kan punya privilege gitu. Dan itu membuat kita tanpa sadar bukan hanya merendahkan orang lain, tetapi juga membuat diri kita semakin kerdil, memandang bahwa diri kita tuh nggak akan pernah punya kesempatan karena kondisi sandwich generation yang kita nggak bisa tolak gitu kan. Padahal sebenarnya yang mindset yang seperti itu ya nggak sehat. Kita harus akui bahwa ya udah nggak apa-apa dia punya privilege dan dia bisa mengutilisasi privilege tersebut. Mereka punya rezeki yang masing-masing, kita pun punya rezeki masing-masing. Jadi aku percaya kalau datang lahir sebagai sandwich generation, rezeki kita pun juga akan dimudahkan, usaha-usaha kita juga akan dimudahkan, asalkan kita nggak selalu memandang hal tersebut sebagai hal yang negatif. Kita nggak membuat hal tersebut menjadi satu hal yang dijadikan alasan bahwa kita nggak bisa achieve sesuatu gitu, karena kita adalah sandwich generation gitu. Dijadikan alasan bahwa kita nggak bisa mendapatkan sesuatu karena kita punya tanggungan gitu. Jangan dijadiin kayak gitu mindsetnya harus kayak ya udah semua orang udah punya rezeki masing-masing, rezeki aku dan rezeki kamu dan mungkin adalah kita bisa punya tanggung jawab dan dipercayakan tanggung jawab untuk bisa mengurus keluarga, dan pasti with that responsibility, with that such responsibility pasti datang berkat, dan berkat yang Tuhan akan sediakan dan cukupkan gitu. Jadi kayak kita harus percaya dengan mindset tersebut, jangan gampang kecil hati, dan walaupun kayak sekarang kelihatannya kayak gelap gitu, susah untuk bisa memikirkan hal-hal lain atau bahkan memprioritaskan diri kita sendiri, tapi coba lakuin satu persatu apa yang masih dalam kendali kita untuk bisa melakukan yang terbaik untuk mengubah nasib. Dan menurut aku sih pendidikan memang jalan yang paling transformatif dan bisa paling mungkin untuk ditapaki untuk mencapai hal tersebut. Jadi kayak jangan berkecil hati, kalau misalnya kalian butuh teman cerita, you can reach me out anytime. Oke, terima kasih banyak Kak Ira. Nah, kira-kira Kak Ira berkenan gak nih untuk dibuka pertanyaan untuk teman-teman? Karena kan dari banyaknya tadi statement Kak Ira ajuin, pasti ada pertanyaan nih di benak teman-teman yang masih bingung. Oke, kira-kira buka 2 pertanyaan cukup Kak Ira atau mau dikurangi? Oke, kira-kira teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Boleh langsung raise hand aja. Oke, Kak. Boleh saya izin bertanya, Kak? Oh, Kak Erin. Oke, baik. Selamat kenal, Kak Ira. Perkenalkan, nama saya Erin dari Provinsi Lampung. Sebelumnya, Erin izin bertanya kepada Kak Ira. Sebenarnya agak deg-degan juga sini, Kak. Bisa aja, nggak apa-apa, santai aja. Sebelumnya Kak, ada nggak sih Kak, maksudnya ini sebenarnya dari benak Erin sendiri, selama Kak Ira kayak mencapai mimpi sampai segininya gitu, sampai Kak Ira itu kuliah ke Stanford, itu pernah sih nggak sih Kak kayak ngerasa overthinking, terus juga pernah ngerasa nggak sih kalau pengen berhenti aja gitu di tengah-tengah gitu, ada nggak sih Kak solusinya tuh biar kita tuh tetap positif untuk kedepannya gitu Kak? Oke, ini langsung aku jawab aja dulu kali ya, satu-satu ya. Menurut aku, perasaan seperti itu wajar dan kamu harus embrace sih. Maksudnya aku nggak bisa bilang kayak, oh, kalau misalnya kamu punya struggle, kamu harus cepet-cepet mengalahkan itu, terus kayak, ya udah lupain aja lah gitu. Kamu harus bisa, kamu harus stay positif, kamu nggak boleh punya insecurity, kamu nggak boleh overthinking gitu. Itu nggak mungkin. Menurut aku kita harus embrace that kind of vulnerabilities, karena hanya dengan mengakui apa yang bisa bikin kita takut, apa yang bisa bikin kita khawatir, kita bisa jadi lebih mengenal diri kita gitu dan lebih sayang sama diri kita. Karena oh ternyata aku takut mimpi besar karena aku takut aku nggak bisa capai dan kemudian aku sedih dan aku kecewa gitu. Oh berarti aku sebenarnya punya mimpi besar itu, tapi aku selama ini cuma takut karena aku nggak mau takut gagal gitu. Aku takut gagal. Terus ya udah, kalau kamu tahu kamu takut gagal, apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu nggak gagal gitu. Jadi itu akan bikin kamu jadi lebih
tahu dan bisa lebih strategis lagi dalam menyusun rencana kamu supaya bisa mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan gitu. Tapi jangan dibikin kayak, aduh aku overthinking, nggak boleh, orang lain juga nggak ada overthinking gitu. Jangan, menurut aku ya akui aja that kind of emotions yang kamu punya, embrace it, dan peluk diri kamu, karena menurut aku struggle yang kayak gitu memang membuat kita semakin sadar dan kenal diri kita sih. Kalau kamu nggak pernah komunikasi sama diri kamu sendiri, kamu nggak tahu sebenarnya apa yang kamu mau gitu. Kamu nggak tahu apa yang sebenarnya kamu rindukan gitu ya. Kadang tuh kita ngikutin pathway orang lain tanpa kita sadar. Kayak kita ngelihat orang, kenapa sih kita mau kuliah ke luar negeri? Kenapa sih aku mau kuliah ke luar negeri gitu? Kamu tanya dulu. Jadi jangan ngelihat orang lain kuliah ke luar negeri kemudian kamu pengen gitu. Tapi kayak kamu tanya dulu apakah itu memang yang kamu mau, apakah itu benar-benar hal yang kamu perlukan, apakah hal itu yang kamu butuhkan, apakah hal itu akan membuat kamu dan orang yang ada di sekitar kamu itu lebih bahagia gitu. Apa sih yang bikin kamu lebih bahagia, dan nggak selalu juga apa yang dicapai orang lain itu adalah apa yang kamu butuhkan gitu. Jadi kayak kalau overthinking kamu itu berdasarkan dari gimana kamu melihat orang lain udah achieve sampai sini, kok aku belum sampai sana ya gitu. Bisa jadi juga apa yang mereka udah capai itu emang kamu nggak pernah perlu gitu. Jadi kayak it's okay, kamu boleh overthinking karena itu membuat kamu bisa lebih bicara sama diri kamu sendiri sih. Kak Erin udah cukup menjawab. Udah Kak, tapi ada satu lagi Kak, boleh tidak? Saya Boleh. Jadi begini Kak, untuk persyaratan beasiswa LPDP, mungkin kemarin Erin sedikit ada si kakak dari kakak tingkat Erin itu yang mendaftar beasiswa LPDP di UNJ, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, Erin tanya ke beliau, kata beliau persyaratannya itu emang sebagian besar itu dari apa sih, relasi kita atau sertifikat kita yang kita dapatkan sebelumnya, apa betul begitu atau bagaimana? Saya kurang paham dari Erin sendiri gitu Kak. Maksudnya kayak sebenarnya kalau beasiswa LPDP pasti mencari yang pertama adalah dampak. Jadi kayak bukan sekedar prestasi, tapi kayak gimana sih prestasi-prestasi yang kita punya itu juga membuat kita bermanfaat bagi orang lain. Tapi waktu aku apply sih kemarin nggak dimintakan sertifikat lomba gitu ya, enggak sih. Tapi kamu diminta untuk mencantumkan prestasi apa yang udah pernah kamu raih. Jadi kalau bisa dari sekarang, kalau kalian punya niatan untuk apply beasiswa LPDP, kalian juga mulai lihat lagi nih apa aja sih achievement yang pernah kalian capai dan gimana itu membantu tidak hanya diri kalian tapi juga lingkungan kalian untuk kemudian kalian list down gitu. Tapi selengkapnya cek di beasiswa LPDP ya, websitenya ya. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Terima kasih Kak Erin dan Kak Ira. Lanjut, aku buka satu pertanyaan lagi nih untuk teman-teman yang berminat nanya. Oke, ada Karyani Cahya. Karyani Cahya boleh bertanya? Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Aryani Cahya dari Provinsi Bali. Di sini saya mau nanya sama Kak Ira untuk gimana sih tips dan trik dari Kak Ira, karena tadi sempat disampaikan bahwa kalau nggak salah Kak Ira ada gagal tes TOEFL itu sampai ngulang 5 kali. Ya Kak, nah itu gimana sih tips dan trik Kakak untuk bisa berhasil sampai sekarang, dan juga gimana sih cara menurunkan gengsi Kakak dalam misalnya berjualan sampai detik ini sampai berhasil. Dan dari saya, terima kasih. Oke, pertanyaan yang pertama tadi tentang TOEFL ya? Ya. Oke, kamu nanyanya apa tadi? Sorry agak kecil. Gimana tips dan trik Kakak dalam berhasil di TOEFL itu sampai ngulang 5 kali sampai berhasil, gimana Kak? Ya. Oke, mungkin kalau yang TOEFL itu juga karena aku lumayan percaya diri ya awalnya, karena kan aku biasanya ngajar bahasa Inggris juga. Aku di luar kerjaan utamaku tuh aku masih kayak ngajar debat, aku ngajar public speaking, aku ngajar anak-anak nulis gitu. Jadi aku nggak ngerasa bahasa Inggris aku ada masalah gitu. Jadi aku langsung tes aja tuh, nggak pakai latihan, nggak pakai apa. Aku yang pertama kali aku coba itu aku langsung tes. Aku pengen tahu skor aku berapa. Ternyata memang skornya tinggi, tapi Stanford itu punya syarat per subsection. Jadi kan ada 4 section tuh, listening, reading, writing, sama listening, reading, writing, satu lagi apa ya?
reading, writing, satu lagi apa sih? Lupa lagi aku. It's been a long time sejak aku take that task. Cuman anyway subsection-nya itu tuh ada syaratnya tuh 25 gitu. Nah, si subsection yang jadi aku skornya tuh udah di atas 100 kan, syaratnya tuh 100, tapi per subsection itu 25 karena aku pikir ya kampus sekelas Stanford, Harvard gitu itu pasti mereka nyari yang bukan hanya fluent dalam bahasa Inggris gitu kan, tapi yang benar-benar bagus banget nih for both components gitu. Bentar ya, coba aku cek komponen apa aja sih. Actually ya, dari 3 itu ya pokoknya per subsection-nya itu kan harusnya 25. Nah, aku tuh subsection listening-nya itu di bawah itu. Jadi kayak aku jadi langsung aware, ternyata butuh tahu nih struktur-struktur si tuponya tuh apa sih sebelum aku langsung main tes aja gitu. Terus 3 tes yang berikutnya itu masih juga kayak gitu. Jadi kayak dari listening-nya itu aku suka over analyze gitu loh. Jadi misalnya apa yang aku dengar terus aku kayak harusnya kan mikirnya begini gitu. Tapi kayak kalian harus, biar kalian bisa ngebayangin apa yang aku maksud, kalian harus tahu juga sih kayak TOEFL tuh strukturnya kayak gimana. Jadi abis ini kalian risetin ya. Menurut aku strateginya adalah kalian harus rendah hati, nggak boleh mikir bahwa ya udahlah ini kan tes bahasa Inggris aja, seperti kalian ngomong bahasa Inggris kayak biasa, nulis bahasa Inggris kayak biasa segala macam. Karena ternyata tes itu ya standardized tes gitu. Kalian perlu kenal sama tipe dan struktur soalnya seperti apa. Terus yang kedua, kalau pertanyaan kedua tadi tentang apa? Tentang gimana sih cara kakak dalam memulai bisnis kakak gitu, dari pastikan ada nggak sih rasa gengsi kayak gitu kak? Oke. Jadi kayak waktu aku jualan chicken nugget itu sebenarnya bukan bisnis aku sendiri, itu aku kerja sama orang gitu. Itu kalau misalnya kalian tahu Pekan Raya Jakarta, mereka tuh banyak SPG-nya kan, SPG yang menjual berbagai macam produk. Nah, aku kebetulan chicken nugget karena aku tuh nggak tinggi, aku cuma 153 cm. Jadi kayak kalau mau aku jadi SPG kayak motor atau mobil itu harus tinggi kan. Nah, SPG yang aku bisa tuh adalah SPG chicken nugget, dan saat itu ya udah aku nggak gengsi karena simply yang kayak tadi aku bilang, kalau kita sandwich generation memang kadang-kadang kita tuh nggak bisa memilih apa yang kita melakukan dan apa yang tidak mau kita lakukan, tapi yang pasti kita harus kerja keras gitu kan. Jadi SPG chicken nugget saat itu adalah salah satu pekerjaan yang bisa aku jalani tanpa mengharuskan ijazah dulu dan lain sebagainya gitu kan, karena itu waktu itu aku masih sekolah. Dan kalau misalnya aku nunggu pekerjaan yang bisa aku apply secara profesional, itu harus nunggu aku kuliah. Sedangkan saat itu aku mau sekolah aja nggak ada uangnya gitu. Jadi kayak aku harus rela kerja apa aja, dan menurut aku saat itu lebih karena keadaan sih. Kadang-kadang keadaan yang bikin kita nge-push our limit itu juga jadinya bagus gitu ya. Itu aku belajar juga gimana sih nggak gengsi. Karena sama jadinya nggak perlu belajar nggak gengsi ya, karena aku langsung nggak punya gengsinya. Emang kayak aku dari dulu bukan anak yang gengsian sih, karena aku ngerasa ya keluargaku dan apa yang aku perjuangkan itu jauh lebih besar daripada gengsi aku. Jadi kayak gengsinya itu luntur seketika karena menurut aku lagi memperjuangkan sesuatu yang lebih besar, yaitu masa depanku dan masa depan keluargaku gitu sih. Oke, Kak Ira, terima kasih banyak atas statementnya. Berarti highlight-nya itu dari banyaknya statement dari Kak Ira, urat gengsi kita jangan terlalu diperketat gitu ya. Oke, Kak Ira, aku kira ada nggak sih Kak? Aku mau nanya satu kali lagi. Ini terakhir closing statement dari Kak Ira. Peran kita untuk menjadi inspirator tuh apa sih Kak? Kayak buat ngasih motivasi ke pemuda lain untuk mau belajar dan mengejar mimpi itu. Menurut Kak Ira ada nggak sih Kak pesan untuk kita yang kira-kira kita ini kan jadi inspirator gitu? Oke, menurut aku pertama, jadi inspirator itu nggak perlu dari hal-hal yang langsung besar gitu ya. Kalian nggak perlu harus keterima di Stanford dulu untuk bisa menebar berkat dan menebar cerita kalian, untuk berani bercerita apa yang kalian punya, pemikiran yang kalian miliki gitu. Siapapun, apapun yang kalian punya, keterbatasan apapun yang kalian hadapi, itu tidak menghalangi kalian untuk bisa membagikan atau membuat berkat kalian sendiri gitu. Membuat kalian memberkati orang lain juga gitu. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa memberkati hidup orang lain. Kalau
kalian berbuat baik, kalian sesimpel kalian menghargai orang lain, itu juga kalian udah menanamkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang membentuk kepribadian kalian yang lebih baik lagi gitu. Jadi kayak percaya kalau kalian setia sama hal-hal kecil, kalian itu pasti akan dipercayakan hal-hal besar. Termasuk juga ketika kalian berbagi gitu ya. Kalau kalian berbagi berkat, dimulai dari hal-hal yang kecil, bisa jadi kalian mengubah hidup orang gitu. Kalian nggak tahu kalau kalian lagi bicara apa, orang lain terinspirasi gimana. Pokoknya selama apa yang kita lakukan baik, dari hal yang kecil sekalipun yang kita lakukan apapun itu, pasti orang lain akan bisa merasakan itu. Dan kalian nggak perlu langsung berharap orang lain itu terinspirasi dan kalian langsung dipuji-puji gitu ya. Tapi biar itu membentuk kepribadian kalian aja yang sesungguhnya, bahwa kalian adalah pribadi yang memang baik gitu. Terus yang kedua, kalau kalian melihat diri kalian seperti apa dan kalian melihat orang lain berbeda, itu kita tuh nggak berkompetisi. Jadi bukan berarti cuma satu orang aja nih yang bisa jadi inspirator gitu kan. Dunia itu besar banget dan bidang yang kita miliki itu berbeda-beda banget. Even orang yang bekerja di dalam bidang yang berbeda pun, dampak yang bisa kita buat, inspirasi yang bisa kita lakukan, yang bisa kita sebarkan itu juga bisa berbeda-beda, dan kita harus saling menghargai itu. Nggak boleh ngelihat itu sebagai kayak kompetisi. Jadi kehidupan itu benar-benar bukan kompetisi. Jangan ngelihat teman kalian achieve something terus kayak dia lebih sering ngomong di sana sini, diundang ke sana sini, terus kalian jadi sirik atau kayak gimana. Kesuksesan orang lain itu bukan kegagalan buat kita. Jadi stop comparing yourself. Nggak usah juga pahit gitu ya dalam melihat pencapaian-pencapaian orang. Bertepuk tangan aja terhadap pencapaian dan inspirasi yang mereka berikan kepada kita. Pasti akan selalu ada yang bisa kita pelajari dari orang-orang yang kita temui. Tapi jangan lupa untuk memecut diri kita lebih keras lagi supaya kita juga bisa mengejar apa yang kita mau gitu. Bukan berarti kita harus mengejar apa yang mereka udah dapat, tapi benar-benar apa yang kita butuhkan gitu. Jangan terlalu banyak membandingkan diri kepada orang lain. Dan itu membuat kita jadi lebih fokus sama diri kita sendiri dan lebih menghargai apa yang udah kita coba usahakan. Karena belum tentu pencapaian orang lain itu adalah apa yang kita inginkan dan kita butuhkan. Jadi nggak usah ngelihat orang lain sebagai kompetitor. Gitu. Yang ketiga, kalian harus melihat diri kalian itu memang sebagai manusia. Jadi ada hal-hal yang masih dalam kendali kita, tapi ada hal-hal yang kita nggak punya kendali sama sekali. Dan itu adalah saat dimana kita harus percayakan kepada Tuhan. Maksudnya apapun yang Tuhan tunda tuh pasti Tuhan sempurnakan. Apapun yang Tuhan arahkan ke tempat lain pasti sebenarnya jalannya sedang Tuhan perbaiki gitu. Jadi kayak kalian percaya aja bahwa apa yang kalian jalani saat ini itu tidak lepas dari rencana Tuhan dan kalian itu nggak pernah dibiarkan sendirian. Jadi maksudnya kalau misalnya kalian gagal atau kalian tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan, jangan berpikir bahwa itu sepenuhnya kesalahan kalian gitu ya. Bisa jadi memang ada yang ingin Tuhan bisikin nih ke kalian bahwa apa sih yang lebih baik kalian coba gitu, apa sih yang sebenarnya kalian butuhkan. Jadi jangan takut punya conversation tersebut dengan diri kalian sendiri dan dengan Tuhan gitu ya, mengenai apa yang beneran kalian butuhkan, supaya kalian juga nggak terus-terusan menyalahkan diri kalian sendiri atas misalnya hal-hal yang tidak tercapai, hal-hal yang belum tercapai gitu. Karena siapa tahu ternyata ketika kita mengetuk pintu dan belum dibukakan di satu pintu tersebut, ternyata Tuhan lagi mempersiapkan pintu-pintu lain untuk bisa kita ketuk dan bisa di pintu-pintu tersebut bersedia untuk terbuka buat kita. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak Kak Ira sudah menyempatkan waktunya, sudah membagikan wawasannya yang insightful dan benar-benar mengetuk diri kita dan hati kita juga untuk sering-sering riset dan juga untuk sering-sering nambah pengetahuan kita. Oke, untuk terakhir ada kenang-kenangan dari tim Duta Inisiatif untuk Kak Ira, ada penyerahan sertifikat. Boleh tim dokumentasi tim menyerahkan sertifikat kepada Kak Ira. Terima kasih banyak Kak Ira sudah menyempatkan waktunya untuk kami sama-sama belajar. Kak Ira sudah memberikan pelajaran yang berharga untuk kami yang selanjutnya akan kami implementasikan. Oke. Mungkin terakhir kita bisa foto bareng ya untuk kenang-kenangan. Yes, kalau misalnya ada, karena aku sorry banget karena ada keterbatasan waktu, tapi kalau misalnya ada yang masih mau ngobrol-ngobrol, DM aku terbuka ya, aku bisa di-connect di Instagram @irawaniputri. Oke Kak, siap. Tim dokumentator boleh langsung di screenshot aja. Oke, Kak Agnia, silahkan.
3. Jadi 1, 2, 3. Bisa on cam teman-teman? 1, 2, 3. Satu lagi 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Agnia, terima kasih Kak Ira, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Aku ucapkan Thank you terima kasih ya. banyak. Thank you banget. Semoga sukses Kak Ira. Semoga berjumpa kembali ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bye. Bye. Thank you Kak Ira. Makasih. Dadah, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang sudah hadir untuk malam ini. Terima kasih yang sudah on cam dan sudah menyempatkan waktunya. Semoga apa